Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar mengenai polymorphism, yaitu tentang overriding dan overloading. Overriding merupakan sebuah kondisi di mana metode yang ada pada parent class digunakan kembali pada kelas turunan atau child class. Sedangkan overloading merupakan sebuah kondisi di mana beberapa metode memiliki nama yang sama tetapi parameter yang berbeda. Syarat terjadinya overloading yang pertama, jumlah parameternya harus beda. Atau yang kedua, tipe datanya harus beda. Atau urutan tipe datanya harus beda. Jadi, ketiga syarat ini dapat kita pilih salah satu pada masing-masing metode yang akan kita buat. Jadi kesimpulan untuk perbedaan antara overriding dan overloading adalah overriding biasanya terjadi pada metode dengan kelas yang berbeda dan identik dengan inheritance atau pewarisan. Sedangkan overloading biasanya terjadi pada metode dengan kelas yang sama. Sekarang kita akan membuat contoh untuk overriding dan overloading. Di sini saya sudah punya 3 buah kelas, ada kelas main, ada kelas film, dan ada kelas kartun. Untuk kelas film di sini ada 3 buah atribut, yaitu judul, harga, dan durasi. Untuk akses modifiernya di sini adalah public. Lalu untuk kelas kartun, ini adalah kelas turunan atau child class dari kelas film. Maka di sini ada extends film. Sekarang kita kembali ke main. Dan kita pertama akan coba untuk membuat overloading. Overloading terjadi pada kelas yang sama. Maka di sini kita akan buat overloading pada kelas main. Di sini saya buat dulu sebuah metode. Di sini saya buat metode untuk total harga. Lalu di sini saya isikan parameternya dengan jumlah tiket dan harga film. Kemudian di sini saya tampilkan hasil perhitungan dari jumlah tiket dikali harga film. Kemudian di sini kita akan membuat satu metode overloading. Overloading tadi terjadi kalau ada beberapa metode yang memiliki nama yang sama. Maka di sini saya buat namanya sama. Lalu di sini kalau kita coba sama persis seperti metode yang pertama ini, apa yang akan terjadi? Maka akan error. Jadi metode itu tidak boleh benar-benar sama persis. Kalau kayak gini dia akan error. Maka di sini kita akan ikutin syarat yang pertama dari overloading, yaitu adalah jumlah parameter yang berbeda. Kalau di metode yang pertama ini jumlah parameternya ada 2, maka di sini kita coba untuk tambahkan 1 parameter aja. Dia nggak akan error. Karena syarat yang pertama itu terpenuhi, yaitu jumlah parameternya berbeda. Ini saya akan tampilkan jumlah tiket. Selanjutnya kita coba untuk syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah tipe datanya yang berbeda. Di sini coba kalau kita buat string dia juga nggak akan error karena tipe datanya beda. Selanjutnya untuk syarat yang ketiga adalah urutan dari tipe datanya harus beda. Di sini kita coba ubah urutan dari metode yang pertama. Jadi kita tukar harga film dulu, baru jumlah tiket. Di sini akan error. Karena ternyata kalau kita tukar urutan dari parameter dan dia punya
tipe datanya sama itu nggak bisa. Jadi di sini coba kalau saya ubah yang satunya string, yang satunya int. Lalu di sini kita tukar seperti ini. Ini baru nggak error. Jadi urutan tipe data itu berarti tipe datanya juga harus beda. Nggak bisa tipe datanya sama. Itu makanya tadi yang sebelumnya itu error karena dia sama-sama integer. Kalau sekarang ini tidak error karena tipe datanya beda dan sekarang urutannya juga sudah beda. Ini coba kita tampilinnya itu jumlah. Berarti overloading ini sudah berhasil. Dan kita juga bisa panggil functionnya. Yang pertama kita panggil untuk yang atas. Dia terima 2 parameter. Misalkan jumlah tiket 2, harga filmnya 20.000. Nanti dia akan tampilin harga filmnya. Oke, kita harus ubah jadi static dulu. Setelah itu, di sini kita panggil yang kedua. Yaitu dia minta parameternya jumlah tiket. Coba kita 3. Sini kita ubah jadi static. Karena metode yang ketiga, di sini dia minta parameternya itu jumlah tiket, tapi dalam bentuk string. Kan kita kasih 3. Ini juga kita jadikan static. Lalu yang keempat, dia minta parameternya itu harga filmnya integer, lalu jumlah tiketnya string. Ini juga kita jadikan static. Maka sekarang metodenya sudah berhasil dibuat dan bisa dipanggil. Jadi untuk overloading sudah berhasil. Selanjutnya adalah overriding. Sekarang kita akan coba untuk membuat overriding. Overriding itu terjadi pada kelas yang berbeda dan identik dengan inheritance atau pewarisan. Maka di sini overriding akan kita buat pada kelas film dan kelas kartun. Nah, jadi pada kelas film di sini saya buat dulu sebuah metode untuk putar film. Lalu di sini saya akan set durasinya menjadi 120. Lalu saya tampilkan output durasi dari film ini adalah, lalu di sini kita ambil value yang ada pada variabel durasi. Lalu di sini saya tambahkan menit di belakangnya. Overriding itu terjadi jika ada 2 metode yang sama pada kelas yang berbeda. Berarti kita juga akan membuat metode dengan nama yang sama pada kelas kartun. Nah, di sini saya copy aja. Lalu saya paste di kelas kartun. Untuk durasinya di sini saya ubah jadi 240. Lalu film ini saya ubah jadi kartun ini. Kalau teman-teman bingung kenapa di sini durasinya bisa kita set padahal saya nggak ada inisialisasi variabel durasi. Ini karena inheritance. Jadi di kelas film itu ada atribut durasi. Dan kartun itu adalah kelas turunan dari film. Maka semua atribut yang ada di film itu akan diturunkan ke kelas kartun. Jadi sekarang kelas kartun juga punya atribut durasi. Makanya di sini durasinya juga bisa kita set. Gitu. Kalau udah, di sini coba kita panggil metodenya di public static void main, di kelas main. Yang pertama kita harus buat objek dulu. Pertama saya buat objek dari kelas film. Jadi film, nama objeknya film sama dengan new film. Lalu sekarang saya buat objek dari kelas kartun. Kalau udah, kita coba panggil metode yang ada di kelas film.
Jadi film dot putar film, lalu metode yang ada di kelas kartun. Jadi kartun dot putar film. Sekarang coba kita jalankan. Di sini muncul. Jadi yang pertama itu untuk metode putar film yang ada pada kelas film, durasi dari film ini adalah 120 menit. Lalu untuk output dari metode putar film pada kelas kartun adalah durasi dari kartun ini adalah 240 menit. Di sini berarti overriding sudah berhasil kita buat. Begitu juga dengan overloading. Oke, berarti untuk overriding dan overloading sudah selesai. Cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terima kasih.